Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladys Sutianggraini. Pada video kali ini saya menjelaskan pemodelan terstruktur. Analisis terstruktur adalah suatu metode yang digunakan untuk memahami dan mendeskripsikan sistem informasi secara sistematis. Objek-objek data dimodelkan dengan cara mendefinisikan atribut-atribut serta relasi-relasinya. Kemudian memperlihatkan bagaimana caranya mereka melakukan transformasi data saat objek-objek data mengalir di dalam sistem yang akan dikembangkan, dan mempertimbangkan data proses-proses yang melakukan transformasi terhadap data tersebut sebagai entitas-entitas yang saling terpisah satu dengan lainnya. Kemudian komponen utama analisis struktur yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada data dictionary. Adalah sebuah dokumen yang berisi definisi dari semua objek data yang digunakan dalam sistem. Ini termasuk nama objek data, tipe data, ukuran, format, dan deskripsi singkat tentang penggunaannya. Yang kedua ada IRD, Entity Relationship Diagram, yang merupakan representasi grafis dari struktur data dalam sebuah database. IRD menunjukkan hubungan antara berbagai entitas atau objek dalam sistem. Yang ketiga ada DFD, Data Flow Diagram, yang merupakan representasi grafis dari aliran data dalam suatu sistem. DFD menunjukkan bagaimana data masuk ke sistem, diproses, dan keluar dari sistem. Yang keempat ada STD, State Transition Diagram, yang merupakan diagram yang menunjukkan perubahan keadaan suatu sistem sebagai respon terhadap kejadian eksternal. Yang kelima ada DOD, Data Object Description, yang merupakan penjelasan rinci tentang atribut-atribut dari setiap entitas dalam sistem. Yang keenam ada proses Specification, yang merupakan deskripsi rinci tentang setiap proses yang ada dalam DVD, yang berfungsi menjelaskan secara detail apa yang dilakukan oleh setiap proses. Dan yang terakhir ada Control Specification, yang merupakan deskripsi rinci tentang setiap kondisi atau aturan yang mengontrol aliran data dalam sistem, yang berfungsi juga menjelaskan bagaimana keputusan dibuat dalam sistem. Selanjutnya data modeling. Data modeling merupakan bagian penting dari analisis terstruktur. Data modeling berfokus pada perencanaan struktur data yang akan digunakan dalam sistem. Dengan kata lain, kita akan menentukan bagaimana data akan disimpan, diorganisir, dan dihubungkan satu dengan lainnya. Selanjutnya, IRD atau Entity Relationship Diagram. IRD adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas atau objek dalam suatu sistem. Entitas bisa berupa pelanggan, produk, pesanan, dan sebagainya. Berikut nama simbol atau notasi yang digunakan IRD. Yang pertama ada entitas atau objek yang memiliki keberadaan unik dalam sistem. Yang kedua atribut, karakteristik atau sifat dari suatu entitas. Yang ketiga ada relasi, hubungan antara dua entitas. Yang keempat ada kardinalitas atau jumlah kejadian minimum dan maksimum suatu entitas yang terkait dengan entitas lain. Dan yang terakhir ada modalitas, yang menunjukkan apakah suatu hubungan bersifat wajib atau opsional. Kemudian tahapan membuat IRD yang pertama harus dilakukan adalah identifikasi entitas. Tentukan objek-objek apa saja yang akan diikutsertakan dalam sistem. Yang kedua tentukan atribut, tentukan sifat-sifat dari setiap entitas. Yang ketiga definisikan relasi, yaitu tentukan hubungan antara entitas-entitas. Dan yang keempat tentukan kardinalitas dan modalitas. Tentukan jumlah kejadian minimum dan maksimum suatu entitas yang terkait dengan entitas lain, serta apakah hubungannya wajib atau opsional. Contoh IRD dari sebuah perpustakaan misalnya, kita ingin membuat IRD untuk sistem perpustakaan. Entitasnya bisa berupa buku, anggota, dan peminjaman. Lalu, atribut dari entitas buku berupa judul, penulis, dan tersebut. Relasinya adalah pinjaman antara buku dan anggota. Kardinalitasnya, satu buku dipinjam oleh banyak anggota, berarti one to many. Selanjutnya data modeling DVD atau data flow diagram adalah diagram alir data yang menggambarkan aliran data dalam suatu sistem. DVD memberikan gambaran visual tentang bagaimana data masuk ke dalam sistem, diproses, disimpan, dan kemudian keluar dari sistem. Berikut notasi DVD. Yang pertama proses, yaitu aktivitas yang mengubah data atau transfer informasi yang berfungsi yang ada dalam bound system, dilambangkan dengan lingkaran. Yang kedua ada aliran data yang bergerak antara entitas dan eksternal, dan proses ataupun proses dengan proses dengan penyimpanan, dilambangkan dengan panah. Yang ketiga, entitas eksternal yang merupakan sumber atau tujuan data dari luar sistem, atau penghasil atau penerima informasi atau perintah, dilambangkan dengan kotak. Dan yang keempat, penyimpanan data atau tempat data disimpan, dilambangkan dengan dua garis paralel. DVD memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama level 0 atau sebutannya konteks diagram, yang menunjukkan sistem secara keseluruhan sebagai suatu proses dan interaksi dengan entitas eksternal. Ini memberikan gambaran yang sangat tinggi. Yang kedua ada level 1, yaitu memecah proses level 0 menjadi proses-proses yang lebih detail. Dan selanjutnya level 2
3, dan seterusnya, yaitu membagi proses-proses pada level sebelumnya menjadi proses-proses yang lebih spesifik lagi. Semakin dalam levelnya, semakin detail proses yang digambarkan. Contoh sederhananya, sebuah sistem penjualan online, DVD level 0 akan menunjukkan sistem secara keseluruhan. Dengan entitas eksternal seperti pelanggan, supplier, dan bank, level 1 akan memecah proses menjadi proses-proses seperti proses pemesanan, proses pembayaran, dan proses pengiriman. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.